Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu sahabat honorer dan adik-adik ya yang telah lulus baik dari SMA, SMK maupun perguruan tinggi, yang berminat untuk mengikuti CSN ya, untuk PNS maupun P3K 2023 sudah bersiap-siap untuk mengikuti SKD ya. Setelah tahapan awal, tahapan pertama yaitu seleksi administrasi sudah sukses. Nah, di sini untuk CPNS akan ada SKD ya. SKD CPNS 2023 akan segera dimulai. Berapa nilai ambang batasnya? Ya, passing grade-nya berapa? Mari kita ikuti ya. Ini langsung dari Menpan RB ya. Jadi Kemenpan RB seperti apa? Ini sudah menentukan nilai ambang batas untuk SKD CPNS 2023. Silakan simak ya bersama. Nilai ambang batas SKD CPNS 2023 resmi ya dari PAN RB. Di sini kategori pelamar ya untuk umum. Untuk umum TWK 65, TIU ya 80, TKP 166, nilai kumulatif maksimal 550. Nah, ini ya. Kemudian ini kebutuhan khusus ya, maksudnya masih kebutuhan khusus. Ini untuk cum laude TIU 85 ya. Nilai kumulatif minimal 311. Untuk diaspora TIU-nya 85 dan minimal 311 itu untuk nilai kumulatif. Penyandang disabilitas ya, ini untuk kebutuhan khusus ya. Penyandang disabilitas itu TIU-nya 60 ya. TWK-nya kosong ya, tidak ada. Untuk TIU-nya 60 dan untuk nilai kumulatifnya minimal 286. Putra putri wilayah Papua. Nah, ini diberikan kemudahan ya, keringanan untuk putra putri wilayah Papua untuk TIU ya itu 60 dan nilai kumulatif itu 286. Nah, ini durasi 100 menit ya. Pelamar penyandang disabilitas sensorik netra itu 130 menit. Nah, untuk umum ya, perhatikan ya Bapak Ibu sahabat honorer ya, calon ASN. Ini untuk umum TWK itu 65, TIU 80, TKP 166, nilai kumulatifnya maksimal 550. Bobot jawaban TWK dan TIU. Benar itu dapat nilai poin 5, salah 0, tidak menjawab juga 0. Jadi bobotnya untuk TWK dan TIU itu benar itu nilai poinnya 5. Bobot jawaban TKP paling tinggi 5, paling rendah 1, tidak menjawab 0. Nilai kumulatif maksimal pelamar umum adalah 550, di mana TWK 150, TIU 175 dan TKP 225. Nah, catatan pertama, hasil SKD tahun ajaran tahun anggaran 2023 ya dapat digunakan pada seleksi periode berikutnya. Jika peserta tetap mengikuti seleksi pada periode berikutnya, maka hasil SKD tahun anggaran 2023 dinyatakan tidak berlaku. Nah, ini ya catatannya. Ini adalah hasil keputusan Menteri Menpan RB nomor 651/2023 tentang nilai ambang batas SKD
pengadaan PNS tahun anggaran 2023. Nah, ini ya. Nah, ini pada informasikan penjelasannya ya. Dari Jakarta, seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) sudah di depan mata. Salah satu hal yang selalu ditunggu oleh pelamar adalah nilai ambang batas. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah menetapkan nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar atau SKD untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS). Seperti tahun sebelumnya, soal terbagi menjadi 3, yakni tes wawancara kebangsaan (TWK), tes inteligensi umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi atau TKP. Nilai ambang batas diberlakukan pada pelamar kebutuhan umum maupun kebutuhan khusus. Untuk pelamar kebutuhan umum, tahun ini nilai kumulatif tertinggi adalah 550. TWK yang terdiri dari 30 soal memiliki nilai ambang batas 65, sementara TIU dengan 35 butir soal memiliki nilai ambang batas 80, sedangkan nilai ambang batas TKP yang terdiri atas 45 soal yakni sebesar 166. Materi soal TIU dan TWK, bobot jawaban benar bernilai 5, namun jika salah atau tidak menjawab akan bernilai 0. Sedangkan materi TKP, jawaban benar bobot nilainya paling rendah 1, paling tinggi 5. Jika peserta tidak menjawab soal TKP, nilainya adalah 0. SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 menit. Tulis keputusan Menteri PAN-RB nomor 651/2023 tentang nilai ambang batas SKD pengadaan PNS tahun anggaran 2023. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi peserta yang mendaftar pada penetapan kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus itu berlaku untuk lulusan terbaik atau cum laude diaspora, penyandang disabilitas, dan putra-putri asli Papua. Seleksi untuk penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada formasi kebutuhan khusus dilaksanakan dengan durasi 130 menit. Nah, ini ya untuk materi SKD CPNS dengan Computer Assisted Test atau CAT. Tes wawancara kebangsaan atau TWK itu 30 soal. Penguasaan pengetahuan dan kemampuan, mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Itu 30 soal ya. Ini dengan sistem Computer Assisted Test atau CAT. Nah, materinya ya sudah disampaikan tadi. Untuk tes wawasan kebangsaan maksudnya. Tes wawasan kebangsaan atau TWK itu 30 soal. Ya, ini isinya mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Untuk tes inteligensia umum TIU ya 35 soal. Materinya adalah kemampuan verbal, analogi, silogisme, dan analisis. Kemampuan numerik, berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Dan kemampuan figural, analogi, ketidaksamaan, dan verbal, serial ya. Ini untuk materi tes inteligensia umum TIU ya 35 soal. Untuk tes karakteristik pribadi atau TKP itu 45 soal. Yaitu penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan mengimplementasikan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Ini untuk materi tes karakteristik pribadi atau TKP yang jumlah soalnya 45 soal. Nah,
Nilai ambang batas bagi peserta cum laude dan diaspora memiliki nilai kumulatif SKD paling rendah 311. Sementara nilai TIU paling rendah sebesar 85. Sementara peserta penyandang disabilitas nilai kumulatif SKD paling rendah 286 dan nilai TIU paling rendah 60. Dalam seleksi ini pemerintah juga memberikan perhatian khusus bagi putra-putri asli Papua. Penetapan nilai ambang batas bagi peserta asli Papua, nilai kumulatif SKD rendahnya adalah 286 dan nilai TIU paling rendah 60. Dalam aturan ini tertulis bahwa nilai SKD yang diperoleh peserta CPNS tahun anggaran 2023 berlaku sampai seleksi pengadaan CPNS 1 periode berikutnya. Namun jika peserta mengikuti tes SKD periode berikutnya, maka nilai SKD pada periode sebelumnya tidak berlaku. Menpan RB Abdullah Azwar Anas menegaskan tidak akan ada celah kecurangan pada seleksi CASN. Tidak bisa ada peserta titipan joki atau peserta titipan joki atau jenis kecurangan lainnya. Nilai SKD bisa diketahui secara real time dengan Computer Assisted Test (CAT). Kami menghimbau peserta untuk menyiapkan diri dengan baik dan kami mengingatkan bahwa seleksi ini akuntabel, transparan dan menutup celah adanya calo atau kecurangan lainnya. Tegas Menpan RB Azwar Anas Demikian Bapak Ibu mengenai materi SKD CPNS 2023 maupun nilai ambang batas untuk SKD CPNS 2023 yang resmi dari Menpan RB PKN Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat untuk para calon PNS yang akan melaksanakan tahap berikutnya, yaitu mengikuti seleksi tes SKD Tadi sudah disampaikan mengenai ambang batas maupun materinya serta jumlah soal dan kriteria untuk penilaiannya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya dan share video ini ke grup-grup lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.